Mas. Ya, nih aku bawain teh hangat buat kamu. Ya, makasih ya. Ini ada makanan sama baju buat kamu ganti. Ya, makasih Mas. Fadil gimana? Kewel nggak? Alhamdulillah enggak. Fadil tuh pinter banget. Abis makan, langsung bobo. Kayaknya dia tahu deh kalau mamanya lagi sibuk. Duh, Mas. Maaf ya aku ngerepotin. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada yang direpotin. Kita ini kan udah kayak keluarga. Kamu kayaknya capek banget deh. Kamu pasti nggak tidur. Iya Mas, emang semalaman aku nggak tidur. Mas Setia, semalam ada yang ngejahatin Mas. Kok bisa? Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, tapi kabel selangin Mas Setia itu digunting. Untung aja Mas, dokter cepet kasih pertolongan buat Mas Setia. Kalau enggak mungkin Mas Setia nggak ada di sini sama kita sekarang Mas. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ngerti deh Mas. Padahal sebelumnya kondisi Mas Setia itu udah membaik, dia udah sadar. Tapi sekarang kondisinya memburuk lagi. Kira-kira siapa ya yang tega ngelakuin itu? Gak tahu. Suruhannya Mas Dimas mungkin. Ya, sekarang logikanya gini aja Mas, kalau misalnya Mas Setia sampai sadar, berarti kan tandanya Mas Setia bisa kasih kesaksian yang bisa memberatkan Mas Dimas. Dimas bener-bener keterlaluan. Kamu kok bisa sih jatuh cinta sama orang sejahat itu? Mungkin aku dulu buta. Tapi perasaan yang tertinggal untuk Mas Dimas ya cuma satu. Benci. Ini Pak, bukti yang saya bicarakan kemarin. Kalau pada saat malam kejadian itu terjadi, Pak Dimas itu sedang melakukan Zoom call, Pak. Jadi dia benar-benar ada di rumah. Tapi Bu, coba Ibu lihat jamnya. Ini jam sebelum kejadian. Saya rasa ini tidak bisa untuk dijadikan alibi. Tapi Pak... Maaf Bu, sebaiknya kita tunggu pas dia sadar agar beliau memberikan kesaksian siapa sebenarnya yang menyerang dia. Dan untuk sementara, Pak Dimas belum bisa dibebaskan. QRSTUV WXYZ. Mitra pametnya. Coba sekarang Mama mau tes ini. Matematikanya udah sampai mana nih? Ini nih. 2 ubi ditambah 2 ubi. Karisa punya 2 ubi. Ditambah lagi dari Mama 2 ubi. 6. Memang salah ya, memang. Ini apa ya? Dikurangin dulu ya. Kalau 3 wortel. Ngapain kalian ada di sini? Hah? Karisa, cucu Oma, ayo. Oma, Kaisa kan lagi sama Mama sama Memo. Sebentar ya. Kenapa, Ma? Salah aku nemenin anak aku main, belajar.
Ngapain kamu datang ke sini? Mah, Karissa ini anak aku. Aku ibu kandungnya Karissa. Jadi selama Mas Dimas gak ngelarang aku, mendingan Mama stop untuk ngelarang aku datang ke sini karena itu gak akan berpengaruh. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu ya. Dan kamu bersama mama kamu ini nggak pantas ada di sini. Mama nggak lihat. Mama nggak kasihan sama Karissa. Karissa ini terlantar, Ma. Dia nggak ada temennya. Mama sibuk di rumah sakit jagain Setia. Mas Dimas Mas Dimas sibuk ngurusin bisnisnya. Karissa sendirian, Ma. Karissa perlu teman belajar, teman bermain. Karissa perlu aku, Ma, sebagai ibunya. Udah ngomongnya. Udah. Asal kamu tahu ya, Karissa nggak terlantar tuh di sini. Ada Titip dan juga suster. Lagi pula mama nggak selamanya pergi ke rumah sakit. Dan mama yakin sebentar lagi Setia juga pasti kondisinya membaik dan bisa segera pulang deh dari rumah sakit. Oke? Karissa ke kamar ya. Oma mau ngomong sama mama kamu. Tapi Oma, Ke kamar, cucu oma sayang cantik. Karissa sayang. Karissa dengerin apa kata Oma dulu ya. Nanti Mama datang lagi ke sini. Mama akan main lagi sama Karissa. Sekarang Karissa nurut dulu ya sama Oma. iya Mama. Nah, I love you. I love you too, Ma. I love you so much. Udah, Karissa. Bye-bye, sayang. Udah. Ke kamar yuk Karissa yuk. Ya. Bye-bye, Mama. Bye-bye, sayang. Bye-bye, Memo. Dadah, cantik. Ke kamar. Keluar. Tega ya, Mama. Tega. Ngalahin aku mau ketemu sama anak aku. Pergi, Bi. Keluar dari rumah saya. Bi. Keluar. Udah. Bye, sayang. Kalau enggak gara-gara Karissa. Apa? Udah, sayang. Apa? Yuk. Hah? Mau ngomong apa? Keluar. Wanita berkonde berisik. Kurang ajar ya. Terus-terusan dia bilang saya wanita berkonde. Dasar nenek sihir. Ini rumah baru ditinggal sebentar. Kayak mereka udah kayak tuan rumah aja di sini. Ini gak bagus. Sangat gak bagus. Kalau Dimas lama di penjara, bisa-bisa hal itu dipakai sama mereka. Dimanfaatin supaya mereka tinggal lagi di rumah ini. Gak akan. Titin! Sini. Iyanya, itu ya, nenek sihir sama anaknya, dari jam berapa dia datang ke sini? Sepertinya teh dari pagi atunya. Soalnya pas pulang saya dari rumah sakit, Ibu Bianca sama Ibu Siska teh sudah adanya. Dari pagi mereka di sini. Wow, bagus. Ya, tadi pas Bu Bianca sama Bu Siska teh ketemu saya, mereka teh langsung tanya kondisinya Pak Setianya. Terus pas saya bilang teh, Pak Setia teh masih di rumah sakit, inyonya, kok sepertinya mereka teh gak suka dengernya ya Nya. Maksudnya? Pas saya ngobrol lagi sama tetangganya, katanya Bu Bianca sama Bu Siska teh nanya, apakah di sini teh ada yang meninggal gitunya?
Nyonya, kok sepertinya teh Ibu Bianca sama Bu Siska teh diam-diam mengharapkan Pak Setia teh meninggal atunya. Memang dasar ya dua perempuan itu, nenek sihir dan orang-orang jahat, keterlaluan sekali. Bisa-bisanya mereka ngomong kayak begitu. Tapi apa mungkin mereka yang sebenarnya ada di balik semua ini? Bianca dan Siska itu kan sama-sama perempuan jahat, licik, dan jelas. Mereka bisa bunuh orang. Harusnya aku ekstra hati-hati sama mereka. Punten, Titin teh lagi tanggung masak air, takut kosongnya. Ada lagi yang mau ditanyain atunya? Udah, set. Iyanya. Set. Akhirnya Bu Lydia ngizinin aku. Alhamdulillah. Mas Setia? Aisyah. Mas bentar ya, aku panggil dokter dulu. Jadi bagaimana dok kondisi Pak Setia saat ini? Apa dia sudah melewati masa kritisnya? Ngapain dia di sini? Kalau memang sudah, apa kira-kira memungkinkan ya dok untuk Pak Setia ditanyai oleh pihak kepolisian supaya dia bisa memberikan kesaksian tentang siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut? Pak Setia memang sudah melewati masa kritis, tapi dia masih perlu istirahat, jadi belum bisa ditemui. Kira-kira kalau Pak Setia sudah sadar, tolong kasih tahu saya ya dok, biar polisi bisa melakukan beberapa pertanyaan untuk membantu menyelesaikan kasus ini Pak. Karena kasihan sekali, pria yang dituduh sebagai pelakunya saat ini terpaksa harus mendekam di penjara sampai Pak Setia sadar dan bisa memberikan kesaksian. Baik, nanti saya kabari. Mbak! Mbak, boleh gak sih jangan terlalu egois kayak gini? Itu Mas Setia masih terbaring, abis melewati masa kritisnya. Terus Mbak dengan seenaknya minta langsung diinterogasi. Demi biar Mas Dimas keluar dari sel. Gak kayak gitu juga lah Mbak. Bukan begitu Mbak Aisyah. Bukan Mas Dimas pelakunya Mbak. Saya yakin Mas Dimas itu difitnah. Mbak harus percaya sama saya. Udah cukup Mbak, tolong pergi dari sini. Mas Setia gak akan ketemu sama siapa-siapa sebelum dia benar-benar pulih. Dimas. Apa kaitan Dimas dengan semua ini? Apa Dimas yang membuat gue seperti ini? Sister! Mas Setia? Mas Setia? Mas kenapa? Ada yang sakit? Apa yang dirasain sekarang? Enggak, Aisyah. Enggak. Gue mau bicara sama dokter. Dokter, gimana kondisi saya, dok? Pasti harus istirahat terlebih dulu. Tapi kalau cuma memberikan kesaksian nggak apa-apa kan, dok? Nggak apa-apa. Yang penting pasti jangan memaksakan diri. Iya. Mas, Aisyah, beneran gue nggak apa-apa.
Gue bisa kok kasih kesaksian sebentar aja. Jangan dipaksain, Mas. Mas baru aja sadar. Kalau misalnya Mas kenapa-napa lagi gimana? Gak apa-apa. Makasih banyak ya Pak Setia. Saya akan segera kembali bersama dengan polisi ke sini. Ada apa ini? Setia. Setia, kamu udah sadar, Nak. Ya ampun. Alhamdulillah ya Allah. Kamu jangan pernah ninggalin Mama ya. Kamu boleh ninggalin Mama, ingat itu. Mama seneng banget kamu udah sadar. Iya, Mam. Pastia, kalau Bapak bisa, tolong jelaskan kronologinya. Apa sebenarnya yang terjadi sama Bapak? Saya ingat. Saya pulang dari kantor. Saya mampir ke rumah Pak Juki. Tiba-tiba ada yang menyerang saya dari belakang. Saya belum sempat lihat, Pak. Siapa yang mengajar saya malam itu? Kejadiannya begitu sangat cepat. Jadi artinya belum tentu Pak Dimas yang melakukan itu? Maaf saya potong, Pak. Tapi saya nggak mungkin salah lihat. Saya ngeliat banget itu baju yang biasa Mas Dimas pakai dan juga mobil yang biasa dipakai sama Mas Dimas. Udah jelas itu Mas Dimas, Pak. Mbak, tolong jangan memotong proses interogasi. Mbak juga potong omongan saya kok. Saya cuma ngomong yang sebenarnya aja, Mbak. Aisyah, please stop. Saya mungkin aja berpikir kalau yang mengajar saya itu adalah Dimas. Tapi jujur, saya nggak melihat dengan jelas apakah itu Dimas atau bukan. Kejadiannya sangat cepat, Pak. Kalau begitu, kalau belum ada bukti-bukti lebih lanjut, Pak Dimas bisa dibebaskan dengan jaminan. Pak, enggak. Saya nggak terima, Pak. Bapak lihat dong kondisi Mas Setia seperti apa, Pak. Masa Bapak mau bebasin Mas Dimas gitu aja nggak? Saya nggak terima ini semua, Pak. Aisyah. Mas, kalau Mas Dimas sampai bebas ini nggak adil, Mas. Maaf, Bu. Kami akan terus bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Setia, terima kasih atas keterangannya, Pak. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari, Pak. Kalau begitu, saya juga permisi ya. Terima kasih Pak Setia. Aisyah, udah. Allah yang tenang, oke? Gue yakin kok, kebenaran pasti terungkap. Terima kasih kamu udah belain aku. Terima kasih atas ketulusan kamu. Pak Dimas, Anda sekarang sudah dibebaskan. Silakan ikut saya. Bapak jadi nggak tega lihat ibu sakit begini. Mana harus ngurus 3 anak. Gimana kalau hari ini si bayi Bapak bawa kerja? Misalnya saya yang jagain Mas Setia di sini gimana? Hello, kalau kamu tinggal di apartemen berdua sama Setia, apa kata orang-orang nanti? Dibilang nanti kamu kubal sama Setia? Oh, enggak ya. Setia, aduh Setia hati-hati dong. Setia. Kayaknya aku lebih aman kalau dijaga sama mereka. Lagian keluarga Pak Juki kayaknya lebih sayang sama aku daripada Mama. Terima kasih ya, Pak.
Ya Allah, Pak Dimas. Bapak udah pulang, Pak? Bibi sama Bapak lanjutin kegiatannya, saya mau istirahat dulu ya. Iya, baik Pak. Mangga, Pak. Aduh, Mbak, saya lupa mau ngomong sama Pak Dimas. Minta izin kalau saya bawa bayi. Ma, aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Mama sekarang. Aku berani sumpah demi apapun, Ma. Bukan aku pelakunya. Aku masih sadar, Setia adalah saudara tiri aku. Gak mungkin aku melakukan hal sekeji itu, Ma. Mama tahu sifat aku dari kecil kan? Mama yang membesarkan aku. Harusnya Mama tahu, aku gak mungkin melakukan hal itu, Ma. Ini semua kebohongannya Aisyah.